Monggo dimulai, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan dua presentasi dari dua presentator. Dan untuk presentator pertama langsung saja saya persilahkan kepada Mas Adnan Rosyadi untuk mempresentasikan artikelnya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini izinkan saya untuk share screen dulu ya, artikel yang saya garap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, selamat malam teman-teman semua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ya hasil dari penelitian berupa artikel ya. Di sini sudah dijadikan artikel mengenai pendidikan anak usia dini gitu. Mengapa saya memilih materi ini? Karena yang pertama itu merupakan sebuah karena ini merupakan sebuah pilihan dari Buya Fauzan gitu kan. Nah, dan yang kedua ini ada hubungannya dengan goals dari fakultas kita. Maksud saya jurusan kita yaitu hukum keluarga Islam. Nah, ya maksud saja di sini mengenai pendidikan anak usia dini. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana pendidikan anak usia dini menurut perspektif tafsir ayat, hadis, dan fakta-fakta sosial dalam masyarakat. Tema Al-Quran tentang pembangunan manusia dianalisis secara sistematis ya. Dari analisis beberapa ayat Al-Quran dan hadis ditemukan bahwa perkembangan anak mulai dari lahir sampai usia balik ditandai dengan ihtilam. Dalam tradisi hukum Islam disebut dengan akil balik, yaitu anak usia 0 sampai dengan 7 tahun atau 7 tahun pertama dalam kehidupannya di dunia. Di sini kata kuncinya ada dua, yaitu metode Maudu'i dengan pendidikan anak usia dini. Saja pendahuluannya, pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 7 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Di sini saya juga mengambil ya dari pernyataan dari tokoh kita ya, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan masa peka atau masa penting bagi kehidupan anak, di mana pada masa tersebut masa terbukanya jiwa anak sehingga segala pengalaman yang diterima anak pada masa usia di bawah 7 tahun akan menjadi dasar jiwa yang menetap, sehingga pentingnya pendidikan di dalam masa peka ini bertujuan menambah isi jiwa, bukan merubah dasar jiwa. Pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh orang tua dalam Islam ya tentunya, yaitu yang pertama ya tentang tauhid ya, cara mengenal Tuhan dan bagaimana bersikap dan berperilaku sesuai syariat agama dalam Islam. Supaya orang tua dalam mendidik anak ini tercantum dalam kalimat ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Ini merupakan sebuah potongan ayat ya dari surah Luqman ayat 17 yang hasilnya akan memunculkan beberapa pertanyaan dari ayat tersebut. Yang pertama, apakah ayat tersebut adalah dalil akli tentang pendidikan anak usia dini? Yang kedua, apakah kalimat ya bunayya itu hanya ditujukan kepada anak-anak pada zaman itu saja? Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak sejak usia dini? Apakah masyarakat kontemporer dapat menerima dan mengamalkan makna ayat tersebut dalam keluarga? Lalu bagaimana cara menerapkan pendidikan yang baik untuk anak sekarang sesuai dengan perkembangan zaman? Artikel ini akan menjawab seluruh pertanyaan yang muncul tadi. Metodenya sama kita semua ya, menggunakan metode Maudu'i, yaitu salah satunya metode Maudu'i ini metode dengan mengumpulkan mengumpulkan ayat Al-Quran yang punya tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas judul
atau topik atau sektor tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat lain. Kemudian mengistinbatkan hukum-hukum. Lanjut ke fokus ayat. Bentar. Untuk itu, mengenai fokus ayat yang saya bahas di sini ya tentang pendidikan anak usia dini dalam Islam, yaitu pada surah Luqman ayat 17 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya ya, saya bacakan, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari berbuat yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Selanjutnya itu tafsir kata kunci yang pertama di sini saya mengambil kata aqim. Kata aqim itu menurut penelusuran di Maktabah Syamilah dalam Al-Qur'an tersebut sebanyak 5 kali. Artinya apa? Ya ini merupakan fi'il amar ya, artinya melaksanakanlah gitu, berupa perintah. Yang kedua yaitu kata sholah. Kata sholah menurut penelusuran di Maktabah Syamilah disebutkan 62 kali ya dalam Al-Quran, atau terulang sebanyak 62 kali. Kesemuanya memiliki makna yang sama, yaitu sholat, ya, bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga sini ada kata al-ma'ruf. Kata al-ma'ruf berdasarkan penelusuran dalam Maktabah Syamilah terulang 20 kali dalam Al-Quran. Lalu artinya apa? Artinya yaitu berbuat baik ya. Berbuat baik. Keseluruhannya itu mempunyai makna berbuat baik. Lalu yang terakhir ada kata isbir. Kata isbir juga merupakan fi'il amar ya. Dan di sini terulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Lalu maknanya apa? Maknanya ya berupa perintah, yaitu bersabarlah. Lanjut dengan tafsir ayat dengan ayat. Quran surah Luqman ayat 17 ini ternyata memiliki munasabah gitu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu mulai ayat 12 sampai dengan ayat 19, sebagaimana yang berbunyi di bawah ini. Nah, di sini saya tidak mencantumkan ya terjemahnya, nanti teman-teman bisa sendiri gitu mencarinya di aplikasi atau web-web Google gitu, banyak kok, atau di Quran langsung gitu. Nah, di sini saya substansinya saja atau langsung kepada penjelasannya saja. Mari kita kupas tuntas keterkaitan dan kandungan yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Nah, bermula ayat 12 sampai 19 ini merupakan inti ya dari surah Luqman gitu. Ya merupakan yang bisa kita ambil gitu, banyak pelajaran dari ayat 12 sampai 19 ini. Yang pertama dari ayat 12 sampai dengan 13 menjelaskan atau mengisahkan tentang seorang Luqman, Luqmanul Hakim, seorang yang soleh, seorang yang bijaksana, nasihat kepada anaknya tentang pentingnya syukur dan bahaya syirik. Ayat 14 sampai dengan 15, pentingnya seorang bapak memperhatikan pendidikan anaknya, bagaimana mendidik anaknya secara islami, dan perintah menaati kedua orang tua selama isinya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 16 sampai dengan 19, penjelasan tentang luasnya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menanamkan rasa muraqabah ke dalam anak, dan pentingnya mengajarkan anak akhlak yang mulia. Ayat 17 yang menjadi fokus saya di sini ternyata berkaitan erat ya gitu. Nasihat Luqman menjadi pengajaran dan petunjuk kepada semua manusia. Permulaan pendidikannya itu berkaitan dengan syirik gitu kan, tentang tauhid nih. Diikuti dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua terhadap semua perkara baik, kecil atau besar, mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, rendah diri, dan menjauhi perkara-perkara dosa. Serta ada juga mengenai tentang adab berjalan dan adab untuk bersuara. Gitu. Ini penjelasannya saja. Ayat ini dapat dijadikan acuan oleh teman-teman semua ya mengenai pentingnya pendidikan anak sejak dini. Mohon maaf ada typo sedikit di sini, sejak dini. Lanjut mengenai tafsir ayat menurut hadis. Berdasarkan penelusuran dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi ya di sini. Hadisnya berbunyi gini. Intinya ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa
qalbihi wa dzalika adful iman. Nah, di sini hadisnya itu menjelaskan tentang pencegahannya atau tentang amar ma'ruf nahi mungkar lah pokoknya. Di sini barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Yang pertama dengan tangan gitu. Jika tidak bisa, ubah dengan lisan, dan jika tidak bisa dengan hati, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Sini juga ada hadis-hadis yang berkaitan ya, tidak hanya satu. Ini ada dari Imam Bukhari ya, setiap anak dilahirkan atas fitrah sehingga lancar lidahnya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, dari lahir, kalau kita akan diazanin, berarti kita sudah masuk Islam lah kalau di situ. Terus ada juga banyak banget nih hadis-hadisnya dari Imam Bukhari ya, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya dalam hadis ini masih berkaitan erat lah dengan ayat yang saya bahas tadi mengenai pendirian sholat bagi anak, pendidikan anak oleh orang tuanya gitu. Terus ada juga pencegahan ya berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, gitu, mencegah kemungkaran. Terus selanjutnya tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Berdasarkan pencarian di Maktabah Syamilah, ada beberapa kitab tafsir yang berusaha menjelaskan secara detail maksud dan makna yang terkandung dalam Quran Surah Luqman ayat 17. Yang mana di sini saya mensederhanakan bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya. Di sini sudah ada terjemahnya juga. Dan cuma substansinya gitu, cuma penjelasannya. Kalau memuat tentang tafsirnya gitu, Arabnya atau terjemahannya nanti banyak gitu kan. Ini yang penting-pentingnya saja. Yang pertama ada di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwasanya perintah Luqman kepada anaknya seperti yang tersebut pada fokus ayat di atas adalah bersifat wajib gitu. Karena yang semua itu termasuk hal-hal yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang beriman. Nah, sementara dalam tafsir Ibnu Katsir di sini ada 3 poin penting ya. Yang pertama, mengerjakan sholat haruslah sesuai dengan batasan-batasannya, fardu-fardunya dan waktu-waktunya. Yang kedua, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Dan yang ketiga, bersikap sabar dalam menghadapi gangguan manusia benar-benar termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada dari tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah, tafsir yang merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi. Di sini ya tafsirnya itu satu persatu ya. Jadi kayaknya di sini lebih lengkap dan lebih panjang juga gitu. Saya cantumkan di sini. Nah, selanjutnya itu mengenai tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Sebelumnya asbabun nuzul dari surah Luqman ini bermula seorang Luqman, yang tadi kan sudah saya jelaskan ya, seorang yang soleh yang memiliki akhlak mulia, yaitu akhlak yang berbasiskan kepada keimanan yang kokoh, sehingga namanya diabadikan Allah dalam surah Luqman, yaitu surah ke-31 dalam Al-Quran. Luqman ini adalah seorang yang memiliki keilmuan yang mendalam, keikhlasan yang suci, dan kecintaan yang tinggi. Terus nasihat yang disampaikan pada anaknya diabadikan juga dalam Al-Quran, yaitu ayat 12 sampai dengan 17 gitu. Jadi asbabun nuzulnya di sini ya tentang nasihat Luqman saja kepada anak-anaknya. Terus mengenai fakta sosialnya. Nah, di sini fakta sosial yang terjadi ya masyarakat khususnya di Indonesia, di sini dapat kita lihat adanya generasi Qurani. Generasi Qurani dari program TV yang bisa kita saksikan setiap Ramadan ya. Nah, itu Hafiz Indonesia gitu. Nah, itu merupakan anak usia dini gitu, dari 4 sampai 10 tahun, tapi 10 tahun bisa dikatakan sebagai anak-anak ya sudah. Nah, dari program tersebut kan kita sudah bisa mengetahui ya, pendidikan orang tua bagaimana mendidik anaknya sehingga mereka bisa gitu menghafalkan, bahkan melantunkan dengan jelas gitu kan dengan Al-Qur'an, bahkan ada yang juga hafal sebanyak 30 juz gitu, Masya Allah. Nah, mayoritas pihak yang terkait dalam program tersebut menuturkan bahwa keberhasilan anak-anak tersebut sangat dipengaruhi oleh orang terdekatnya, ya orang tua gitu. Jadi di sini orang tua sangat berperan gitu dalam pendidikan karakter anak. Nah, apalagi mengenai pendidikan anak usia dini, uh, orang tua di Indonesia khususnya, mereka juga menuturkan yang uh,
juara gitu, dari juara Hafiz Indonesia ini, mereka menuturkan bahwasanya ya tauhid gitu, tauhid yang pertama kali ditanamkan kepada anak. Nah, sehingga kalau sudah percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pendidikan untuk selanjutnya itu insya Allah mudah gitu untuk mengajarnya. Mungkin itu ya faktor sosialnya. Nah, di sini kesimpulannya, surah Luqman ayat 17 merupakan salah satu dalil dalam Al-Quran yang merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya mengenai pendidikan anak usia dini. Pendidikan yang dilakukan Luqman ini tentunya tidak ditujukan kepada anaknya saja, melainkan juga untuk umat Islam di seluruh dunia, khususnya kepada orang tua yang ingin anaknya menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Lalu peran orang tua dalam mendidik anak mereka sejak usia dini merupakan suatu kewajiban, karena mereka lah yang menjadi pendidikan pertama bagi anak untuk berkembang gitu. Ajaran mengenai bagaimana cara mengenal Tuhan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah ajaran yang patut bagi orang tua demi kesuksesan bibit-bibit bangsa kelak. Mengenai respon masyarakat Islam ya kontemporer, khususnya di Indonesia ya, seperti yang terdapat dalam surah Luqman ayat 12-19, kebanyakan dari mereka gitu sekarang ini berlomba-lomba untuk mendidik anak mereka, ya antusias banget gitu untuk mendidik anak mereka, untuk menghasilkan pribadi anak juga yang berakhlakul karimah, serta apa ya, sudah terbentuk karakternya, itu sudah terbentuk gitu, terbentuk dengan karakter Quran. Penerapan pendidikan anak usia dini berdasarkan surah ayat Luqman ayat 17 ini yaitu bermula dari orang tua. Karena mereka itu sebelum mendidik anak-anak harus menerapkan terlebih dahulu ke dalam diri mereka. Nah, jadi di sini orang tua sebagai pendidikan pertama anak ya juga harus dahulu gitu. Beliau itu harus dahulu menanamkan kepada diri mereka itu bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana percaya kepada Allah, dan bagaimana gitu mengajarkan anak-anaknya, sehingga mudah gitu mengajarkan anak-anaknya kalau sudah menjadi kebiasaan. Juga anak-anak itu kan sebagai gimana ya, kayak kaset kosong gitu, jadi dengan mudah gitu bisa dimasukin ajaran-ajarannya gitu kan. Dengan demikian tujuan dari para orang tua untuk mendidik anaknya akan tercapai sebagaimana yang sudah diharapkan. Salah hilang mohon maaf, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adnan untuk presentasinya yang sangat luar biasa. Untuk diskusi kita lanjutkan setelah penjelasan dari presentator kedua. Dipersilakan untuk Mbak Ismatul Dunia sebagai presentator kedua untuk mempresentasikan artikelnya. Kami persilakan. Ya, sebentar ya. Soalnya filenya di saya.
Sebentar ya teman-teman, karena ada sedikit kendala dari jaringan. Mungkin bisa di ini dulu Mbak Katrin ya, bisa dikomentari dulu dari presentasi saya sembari menunggu ya. Oh ya, baik. Jadi kita langsung ke diskusi dulu untuk presentasi dari Mas Adnan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau pernyataan atau yang lain? Silahkan. Tentang mendidik anak di usia dini. Kalau tidak ada, saya izin masuk, moderator. Mbak Ali. Ya, silakan. Oke. Beberapa poin yang saya catat. Ya, Pertama dari sisi formilnya, dari sisi metode yang ingin saya tanggapi. Pertama, pada metode tafsir ayat dalam hadis tadi. Banyak saya lihat di teman-teman itu, dia menggunakan tafsir munasabah dengan hadis. Padahal munasabah dengan hadis atau namanya itu melanjutkan ayat, dia harus dengan ayat, harus dimunasabahkan dengan ayat sebelumnya. Tidak bisa kita memunasabahkan ayat dengan tafsir, karena ayat dengan hadis. Karena kalau kita pernah membaca, salah satu tugasnya hadis itu sebagai penjelas. Nah, di sini saya tidak melihat, mungkin kesamaan tema ada tentang anak usia dini semua. Tadi saya lihat betul, tapi sebagai penjelas fokus kata yang disampaikan tadi, di sana saya belum melihat. Di sana ada fokus katanya atau tidak, saya tidak melihat, atau tadi saya kurang memperhatikan, mungkin nanti bisa di validasi oleh Saudara Adnan. Di sana dari sisi formil metodenya. Terus dari sisi materinya, saya mencatat pada, mungkin lebih diperjelas lagi, wanha anil mungkar itu tadi kan. Di sana saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa membayangkan. Sebelumnya batasan umur usia dini tadi, saya mungkin bisa bertanya, apakah sudah dicantumkan di dalam artikel tadi, Saudara Adnan? Langsung dijawab Pak. Enggak, ini dulu. Apakah sudah dicantumkan usia? Iya, monggo. Udah Mas. Udah ya? Itu udah ya? Usia 7 tahun pertama Mas. 7 tahun pertama. Nah, di sini kita bertanya-tanya, wanha anil mungkar. Bagaimana anak 7 tahun pertama itu melarang atau kemungkaran? Kemungkaran yang bagaimana? Pelarangan yang gimana? Itu kan perlu diperjelas. Nah, di sini kan masih umum apa yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya. Gitu. Nah, ketika anak 7 tahun dia wanha anil munkar terhadap orang dewasa, maka dia akan dibilang kamu nih bocil gitu kan. Belum paham itu juada dunia, ibaratnya kan kata Roma Irama gitu. Nah, itu perlu diperjelas lagi, mungkar yang bagaimana, wanha yang gimana. Nah, terus pada poin kedua dari sisi materialnya, ya bunaya. Nah, apakah itu ya bunaya tadi kan dari 7 tahun pertama. Nah, itu referensinya dari Maktabah Syamilah atau dari kitab-kitab tafsir lainnya, mungkin bisa disampaikan sebagai bentuk penguat bahwasanya benar maksud usia dini 7 tahun pertama. Maksudnya benar gitu kan, dari seluruh ulama sepakat bahwasanya usia dini itu 7 tahun pertama. Nah, itu. Terus terhadap penerapannya pada masa kini itu, pada kontemporer ini perlu diperhatikan, ya bunanya itu apakah masih cocok gitu kan. 7 tahun pertama. Kita lihat sekarang mental anak-anak itu tidak bisa lagi dengan nasihat saja. Tidak bisa lagi dengan gini. Contoh konkretnya, anak-anak sekarang langsung eksplisit aja. Dari segi psikisnya
bukan saya mengatakan cengeng, tapi memang itu udah fakta sosial. Saya mempunyai adik juga umurnya di 10 tahun. Nah, itu apa namanya? Dari sisi psikis tidak seperti anak-anak yang dulu tahun 90-an gitu kan. Anak SD, anak TK dia bahkan udah banting tulang, udah apa-apa gitu kan. Saya dulu ngerasakan SD dulu juga kemana-mana, tapi sekarang anak sekarang beda gitu. Ini perlu diperhatikan, apakah masih cocok gitu kan? Ya bunanya Aqimus Sholah dengan nasihat saja gitu kan. Terus terlebih lagi anak-anak usia sekarang, yang anak-anak kecil sekarang, misalnya kita apa namanya, kita kerasin bahkan mereka langsung down mental. Apakah itu perlu contoh atau lebih dari orang tuanya atau dari sisi masyarakatnya berperan penting juga mesti dicantumkan supaya bukan saja nasihat begitu. Itu yang poin yang bisa saya dapat pada malam hari ini. Itu mungkin dari saya. Sekian. Ya, terima kasih Mas Krom ya. Berarti ada 4 poin penting di sini ya. Mengenai tadi hadisnya, baik saya akan perjelas lagi ya. Bahwasanya hadis tersebut menjelaskan gitu dari ayat tadi ya. Soalnya tidak bisa dimunasabahkan. Yang kedua tadi wanha anil munkar ya. Anak-anak itu apakah sudah bisa mencegah kemungkaran gitu kan? Begitu ya Mas Kram ya. Yang ketiga tadi ya bunaya. Apakah ya bunaya itu memang untuk anak usia dini gitu? Ya sebenarnya ya karena ya bunaya bukan merupakan fokus ayat ya. Mungkin nanti artikel saya akan ubah menjadi fokus ayatnya ya kayak bunaya ya Mas. Jadi ya bunaya di sini apakah nantinya akan menjadi pendidikan untuk anak pendidikan usia dini gitu atau selanjutnya gitu untuk anak-anak Lukman gitu kan dari sampai dia mulai lahir sampai dia meninggal gitu. Dan apakah perlu pendidikan itu dari orang tuanya saja gitu kan? Ya kalau menurut saya sih dari orang tuanya yang pendidikan pertama gitu kan. Terus kalau dia sudah di masyarakat gitu terjun ke masyarakat ya bahasanya nggak terjun ke masyarakat sih bergaul dengan masyarakat ya. Nah sini masyarakat juga eh, punya andil khusus gitu dengan adanya TKTPA Al-Quran gitu, TKTPA Arab. Nah di situ ya anak-anak ya ikut gitu dalam situ mengenai pendidikan Al-Quran. Nah tidak hanya dengan pendidikan Al-Quran di situ, tapi juga ya, pendidikan tentang ketauhidan. Eh, dan selanjutnya ya mungkin dari masyarakat bisa bukan masyarakat sih pemerintah ya bisa mensosialisasikan dan menerapkannya gitu. Pokoknya pemerintah terjun langsung gitu bagaimana praktek pendidikan anak usia dini. Mungkin seperti itu feedbacknya Mas Kiram ya. Nanti saya perbaiki lagi artikelnya. Terima kasih atas sarannya. Moderatornya kemana ini? Kenapa? Moderatornya. Boleh mungkin saya dari teman-teman yang lain. menambahkan satu lagi moderator? Ya, silahkan. Ini satu lagi. Ya bunanya. Itu kenapa enggak ya apa ya? Ya bunanya dan ya binti gitu kan. Kenapa harus laki-laki? Terus kata perintahnya akimi juga. Itu kan kata untuk perintah laki-laki. Apakah ia Islam hanya memperhatikan anak usia dini untuk laki-laki? Itu harus diperjelas. Nanti diserang Yunda Nurut nanti. Diserang Yunda Katrin nanti. Oh berarti Islam ini hanya memperhatikan laki-laki ini. Perempuan nggak diperhatikan. Ini perlu nih menjelaskan. Dalam sisi bahasanya mungkin saya tidak tahu. Ataukah dalam sisi tafsirnya atau gimana gitu. Karena ini perlu diperjelas. Kenapa? Ya bunanya akim sholah. Wahai kalau dalam
Artian saya, wahai anak laki-laki saya, dirikan sholat. Anak perempuan mana katanya kan. Nah, ini perlu ini dihindari. Lagi-lagi. Oke, ya. Nanti untuk selanjutnya mengenai kata budaya lagi ya. Berarti di sini harus saya akan meneliti lagi mengenai kata budaya. Soalnya ya banyak banget permasalahan di sini ya. Ya budaya tadi, apakah untuk anak usia dini gitu, apakah masih cocok untuk zaman sekarang? Terus apakah seorang laki-laki dan perempuan gitu kan? Ya mungkin untuk kedepannya ya, saya akan tampilkan artikelnya nanti mengenai penelitian saya kalau sudah dapat. Oke, terima kasih. Dan saya harap nanti artikel kita semua ini menjadi fix dan bisa dipublikasikan lah kalau misalnya udah banyak saran dari kita semua. Dan saya harap nanti juga kedepannya artikel saya terutama kemarin tuh kurang sekali saran. Mungkin saya nanti dikasihkan kesempatan untuk dicerca, dikritik, bahkan diejek habis-habisan, saya siap. Baik. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin Mbak Lika, Mbak Naim, atau dari Mbak Isma sendiri yang akan mempresentasikan artikel sebentar lagi. Ada tanggapan atau pertanyaan mungkin? Mungkin sedikit menambahkan saja ya, soalnya tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Saudara Kirom terkait dengan isi, kemudian juga ada beberapa kritikan dan saran juga sudah disampaikan. Saya di sini sedikit menyinggung bahwasannya memang untuk masalah pendidikan di usia dini itu kadang seringkali menjadi pemicu anak itu tumbuhnya seperti apa nantinya, begitu kan? Apalagi itu dikatakan oleh presentator tadi, pendidikan usia dini itu adalah dimulai dari umur 0 hingga 7 tahun, begitu ya. Nah, bagi saya, pengaruh orang tua terhadap pendidikan usia dini itu sangat penting. Nah, salah satunya adalah mengapa tadi sempat disinggung oleh Saudara Kirom, bahwasannya pendidikan usia dini itu apakah hanya serta-merta dari usia 0 sampai 7 tahun dan hanya untuk anak laki-laki saja, begitu kan barusan? Nah, akibatnya dalam artian tersebut, kalau misalkan memang ini orang-orang yang awam ya, memaknai kata itu, otomatis yang paling diperhatikan adalah anak laki-laki. Nah, jangankan kita melihat pada suatu ayat, kita melihat pada realita yang ada di masyarakat, anak laki-laki terutama sering kali menjadi